Oke, sebelum saya melepas tentang uh, babak selanjutnya, tentang titik di mana ketuhanan itu pada titik kejadian itu terlepas oleh karena penguasaan pemahaman yang salah dibungkus dengan yang baik dalam kehidupan dan dimanfaatkan oleh kaum kapitalis, hegemoni, republikan, kabalis dan sebagainya terkait dengan bagaimana sejarah kita. Tetapi saya sedikit sedikit mengingatkan kembali, Adam adalah seorang pria yang diciptakan dalam keajaiban dunia yang sampai sekarang itu hanya Sang Pencipta dan Tuhan yang punya kuasa. Terkait dengan material yang kalau Anda baca dan simak baik-baik, itu sebabnya saya mendorong Anda untuk melihat bagaimana saya mencatat kemudian upload topik-topik yang terkaitan. Kemudian di akhir-akhir ini saya punya janji, saya ingin mengembalikan kemuliaan yang sudah digeser, termasuk kemuliaan pada malaikat. Di mana ada kemuliaan pada malaikat itu tergeser? Di titik ular, di titik penyalahan, di titik salah satu malaikat itu dikatakan dia buruk dan keburukannya itu sampai sangat-sangat menyinggung perasaan Sang Pencipta. Ya kan? Akhirnya dari titik itu manusia menggeser semua. Oke, kita masuk sedikit ke titik Adam Hawa keluar dari Taman Eden dalam ketidaklogisan. Kenapa? Adam dan Hawa ini saya kembali untuk mengingatkan untuk kita logika sehat, karena ada pohon kehidupan yang sebelumnya disebutkan sebelum mereka keluar, dan ini adalah keindahan bagaimana kita meresponi tentang penciptaan dan Tuhan yang benar. Tuhan itu tidak kejam. Tuhan itu tidak seperti yang kalian pikirkan dalam pandangan dan pola pikir yang dominasinya adalah ketidaktahuan dan pemanfaatan serta kesesatan dari arah yang saya katakan titik salah. Oke? Kemudian titik salah itu dikembangkan pada peranakan demi peranakan. Itulah yang terjadi. Oke? Setelah dari peranakan dari Habel, Kain, masalah yang dari awal tidak diselesaikan, bagaimana gulirannya semakin besar dan terciptalah sebuah bola yang besar yang dikendalikan oleh kaum-kaum yang saya sebutkan, kapitalis, globalis dan sebagainya, memanfaatkan dalam penguasaan dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka menyelidiki bagaimana Tuhan itu berkuasa, bagaimana sistemnya menata kehidupan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan pada titik salah. Kenapa? Karena yang asli pada titik yang benar. Jadi ada pengetahuan baik dan benar, dan semua didominasi oleh titik yang salah. Yang menjadi masalah adalah timbulnya efek kematian itu adalah mendominasinya titik salah daripada yang baik. Kenapa? Kalau kita ada di titik baik, maka kita ada di titik netral. Salah itu buat saya yang sudah belajar tentang kehidupan, salah dan tidak salah itu adalah sebuah sebuah dinamika. Engkau bisa salah tapi segera untuk membuat perbaikan. Itulah inti dari pohon baik dan benar, kemudian pohon kehidupan. Oke, tetapi kita digeser untuk tidak memahami itu karena ada niat-niatan dalam penguasaan. Itu sebabnya saya katakan bagaimana kaum penjajah, bagaimana penguasa-penguasa globalis menggunakan titik salah dan tidak salah, membesarkan salah tetapi dalam balutan baik, lalu memberi dampak kehidupan yang sangat luar biasa. Tentu arahnya ke arah yang salah untuk kebaikan, tetapi bukan kebaikan buat semua, tetapi dimanfaatkan. Oke, lalu yuk kita masuk ke dalam Kain dan Habel. Ketika Kain dan Habel sudah dimulai titik konflik yang saling menyalahkan tentang offering. Ini adalah bawaan dari kejadian Adam dan Hawa yang saling menyalahkan dan dikembangkan. Berarti ini sudah lapis 2. Lapis 2 kemudian ada konflikan yang lain. Tetapi saya mau tetap kita fokus di titik Kain dan Habel. Terjadi konflik, kemudian ada ketuhanan yang turun dan memberikan tanda dan mengingatkan apa? Kalau ada titik salah, selesaikan dengan perbaikan. Kenapa? Karena dia menyebut sebuah tanda kealamian, dia melibatkan yang namanya unsur tanah, bumi.
unsur darah. Ini kembali jadi ada ular, ada pohon, dan ada alamian. Itu sebabnya titik ini saya sebut adalah titik kealahan, di mana bergeser dan ada dinamika yang terjadi antara Kristen, Katolik, saya sebut unika dengan antiknya, saya sebut Muslim, awalnya adalah Muslim, asli M. Jadi terkait dengan edukasi. Nah, tetapi edukasi yang benar, yang adanya masalah diselesaikan segera mungkin, itu kemudian keterlepasan edukasi menjadikan ironi, tragedi, dan terus seperti itu digunakan sehingga sampai di satu titik di mana ada pembersihan yang saya katakan bahwa itu ada di sistem dunia, itu juga tersirat dalam sistem anatomi tubuh pada wanita, pria sebagai petunjuk ajaib, wanita sampai ada sistem menstruasi, bagaimana itu ada dan kita bisa pelajari dalam sosok diri kita sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik kita sebagai pria maupun wanita. Itu sebabnya saya sangat menolak masalah kebencian, tapi kalau sudah ada mari kita cari solusinya bagaimana, karena di dalam dunia ini ada masalah apapun juga, bahkan masalah yang terlihat baik pun atas nama hak asasi manusia, kalau itu berdampak pada kematian dan mengakibatkan kematian pada baik yang buruk yang lainnya, itu sangat-sangat disayangkan. Itulah inti dari pohon kehidupan di kitab Kejadian dan pada tahap awal. Kemudian bagaimana dinamika kehidupan antara keterkaitan antara Muslim dan Kristen. Saya atas nama Kristen ya, karena saya dari Indonesia. Bible itu melambangkan Holy Bible yang dari Barat, tetapi kita juga menarik keterkaitan mereka menjadi sebuah sejarah kita. Oke, itu adalah pengantar untuk kita masuk ke Allah itu buat saya ketika saya merangkai, ketika saya mencoba mengurai bagaimana itu adalah kumpulan dari alasan-alasan, ya kan, alasan dari titik masalah yang tidak diselesaikan, dirubah menjadi perbaikan, menjadi masalah, menjadi manusia bermasalah, kemudian berkembang terus. Dalamnya penuh dengan konflikan, itu disengaja maupun tidak disengaja maupun pemanfaatan, tetapi kita sudah sampai di ujungnya. Oke, itu saja pengantarnya untuk kita masuk ke dunia setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dan kita akan melihat bagaimana dinamika itu sampai nanti di titik Henokh dan Nuh, tentang air bah, tentang pencucian, kaitannya dengan menstruasi, tentang kehidupan yang anatopinya dunia itu terangkum dan terjadi pada wanita. Itu sebabnya wanita begitu indah, dan saya juga menunggu manusia Hawa yang bisa mengontrol semuanya, karena ada keindahan. Permata adalah wanita, sedangkan berlian adalah pria. Biarlah saya menjadi petunjuk ajaib, dan wanita berisi tentang keajaiban yang akan membawa kita menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada di dunia. Dan itulah yang menjadi nilai besar dari Nusantara Indonesia, Nusia, yang adalah petunjuk ajaib, dan semua bangsa-bangsa menantikan kita kalau kita pakai logika sehat dan sesuai dengan petunjuk buku suci dan arahan kehidupannya, baik, benar, dan berisi tentang hidup kehidupan.